Kalau ndak on cam feedback on mic sama bisa feedback nggak coba? Coba mic-nya diaktifkan karena dari situ kalau suaranya nggak masuk. Mic-nya diaktifkan. Nggak di on mic-nya bisa? Mic-nya aja supaya. Jadi kalau share screen itu. Oke, silakan. Menurut nggak kelihatan dari sini ya sudah. Baiklah, adapun soal yang saya pilih yaitu berdasarkan data hasil observasi pada PT BNI Cabang USU diperoleh rata-rata kedatangan nasabah sebesar 91 orang per jam. Proses kedatangan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Pertanyaannya itu berapakah peluang dalam waktu 10 menit akan datang tepat 12 nasabah? Adapun penyelesaiannya yaitu di mana kita tahu bahwa rata-rata orang nasabah datang ke Bank BNI itu sebesar 91 orang per jam. Yang dimana kita harus mengubah, karena di soal ditanyakan dalam waktu 10 menit, maka kita akan mengubah lambdanya menjadi 10/60, yaitu 1/6 jam. Sehingga parameter Poisson untuk 10 menit itu sebesar 91 dikali 1/6 yaitu sebesar 15,17, yang dimana artinya rata-rata kedatangan nasabah dalam 10 menit itu yaitu sebanyak 15 nasabah. Sehingga peluang dalam 10 menit datang tepat 12 nasabah yaitu kita menggunakan rumus distribusi Poisson yang dimana kita sama dengan eksponen pangkat min lambda dikali lambda pangkat K per K faktorial, di mana didapatkan hasilnya yaitu peluang peluang dalam 10 menit kedatangan nasabah tepat 12 yaitu sebesar 0,08, yang artinya 8%. Coba klik collab-nya. Oh iya, astagfirullah. Tadi collab-nya yang Google Collab, kan collab kan di bawahnya tinggal klik gitu kan untuk ngecek masuk ke collab enggak gitu kan. Oke, sekarang untuk datanya, ini data real Anda dapat dari BNI atau dapat dari mana? Nyebut BNI 91 nasabah. Dari ada yang membuat jurnalnya Pak, terus di jurnalnya ada. Nah, harus disitasi ya karena menghargai si pemiliknya. Ini motor saya pinjaman loh, pinjam ke siapa? Nah disebut, jangan ngomong. Jadi kalau tadi nyari sendiri itu berarti milik Anda. Tapi kalau itu dapat dari jurnal, dari mana, tolong dikasih link ya. Data 96 BNI berasal dari penelitiannya siapa tadi. Nanti disitasi itu. Kalau saya kan semua ini dari buku yang sama, jadi saya nggak selalu nyebut terus itu. Tapi bahwa slide saya itu berasal dari buku itu. Sana ada sisi codingnya. Oke, tadi kalau coding sudah dicek jawab. Jadi tadi jawaban yang di sana Anda bikinnya pakai ini kan tidak pakai kalkulator kan? Iya Pak. Nah, saya khawatir sudah ini ternyata pakai kalkulator. Ya kalkulator juga bisa kan tadi kan nggak pakai kolom kan? Nah tapi kalau hitungannya makin banyak kalkulator kelemahan gitu ya. Jadi satu terus yang kedua terkait teori yang pakai waktu mau jawab. Jadi tadi coba kembali ke ini kan kolabnya ya, oke tadi kolab sudah ke ininya yang tadi. Nah di situ kan ada di rangka pertama untuk hitung itu langsung Anda tiba-tiba lambda ini ngitung ini kan. Nah
dari kemarin masih ingat untuk dari boleh menggunakan kuasa syaratnya apa? Berdistribusi Untuk hitung ini, apakah selalu harus pakai kuasa? Ini kan suruh hitung apa? Berapakah peluang dalam waktu 10 menit akan datang tepat 12 nasabah? Kalau nggak usah pakai kuasa, bisa nggak? Ya saya jawab ngawur aja juga bisa kan ini. Yang penting antara 01 kan pada percaya, misalnya kayak gitu. Nah tapi di sini ada langsung mengarah gunakan ada laba, terus rumus distribusi kuantum. Berarti kira-kira ada asumsi apa kemarin? Nah inilah seharusnya Anda mulai disiplin menggunakan peralatan statistik. Informasi kan enggak? Kalau kita boleh pakai kuantum, syaratnya apa? Berbeda. Dan syaratnya itu aja. berdistribusi acak. Estimasinya. Yang estimasi itu yang mana? Maksudnya estimasinya siapa? Gitu. Yang distribusi kementerian. Jadi apa lagi? Tadi yang itu eksponensial. Ya lihat lagi teorinya. Jadi saya teori sendiri, Anda coba pegang dengan baik, karena bentuk ini kan ya. Kalau sering bahasa, kalau tadi kan barusan, nanti mungkin kalau saya kira bulan yang tadi kan pengambilan keputusan bisnis. Bayangkan bisnis itu selalu konkretnya perusahaan. Tapi nyatanya saya kita berbisnis kan. Nah ini sudah bisnis apa ada? Merasa berbisnis. Bisnis apa sih? Ya kita berurusan suatu hal, tetapi tidak urusan dengan temannya, urusan apa? Tidak selalu berupa apa, tapi baik. Terima kasih ya. Nah, itu sudah ada urusan bisnis ya. Tapi selalu konteks usaha. Pasangan saya adalah direktur perusahaan. Terus saya mahasiswanya juga nggak lewat juga. Itu mata kuliah yang dengan bersenangnya jatuh sama-sama sudah melalui mahasiswanya dua. Oke, jadi maka selalu kalau setiap menggunakan peralatan statistik, syarat perubahan berlakunya tolong disebutkan. Soal belum saya belum bisa ngecek, ya nggak apa-apa, nggak mengalami belum bisa. Ngecek apa tadi? Independen. Ngecek apa lagi? Nah, jadi itu juga kalau belum bisa ngecek ya sementara itu dulu. Walaupun pernah nggak Anda melakukan pengujian asumsi di statistik? Nah, tapi sudah lupa. Kalau zaman sekarang lupa itu mudah. Tanya siapa? Kalau lupa, teman? Buru-buru sampai gitu ya. Di WA namanya nggak harus yang di WA ganti meta. Meta sebenarnya nggak tahu loh kalau perusahaan profesor asli itu. Kalau WA langsung nggak dibalas, wah langsung aja. Cara saya apa? Ingin tanya apa nggak dibalas, tapi tanya ke Meta ya, Meta langsung balas kan? Di WA itu, tahu Meta kan di WA? Saya tahu tentang apa ya? Tanya apa nggak dibalas-balas, udah berarti tak mau kasihkan ke Meta, Meta mungkin ya. Dia nggak pernah merasa nggak punya waktu, nggak buka HP, dia selalu buka HP ya Meta. Coba setiap ketika coba tanyakan ke Meta, paham nggak tentang ini? Apa tadi? Proses kuasa, kita tahu ya. Ini yang karena yang selalu ditekan Anda adalah bukti apa? WA. Siapa yang satu hari saya lakukan WA masih bisa tahan? Saya yakin tiap hari mesti buka WA. Kalau saya sampai buka WA langsung di komen oleh mau respon apalagi yang terakhir minta respon segera. Tahu nggak kasih Meta proses kuasa?
Nah sekarang sudah ada yang 24 jam, jadi sebenarnya ada kalau ada sampai tadi, Bu masuk kerja kalian tanya bukunya mana, bukunya sama ternyata dengan yang saya bisa dikasih. Karena dia bacanya buku mana untuk jawab itu. Nah, nanti kalau mulai bisa tidak sama, boleh dikatakan siapa yang benar ini. Mereka tahu setelahnya. Ya ke WA, kalau mereka harus lewat WA ya. Itu hanya itu tes yang biasanya kita yang paling dengan kita kan. Apa? Dari WA, bahkan saya maunya kan mau cari cara pakai WA. Ternyata malah dia malah tanya kita. Mereka malah masih macam-macam gitu. Ya kayak ini nanti masih perdana, nanti saya akan ada improvement terus untuk ininya, tapi sudah bagus ada yang dari mungkin buku, ada yang dari video. Karena supaya kita nggak cuma tutup buku, ya sebenarnya tutup buku ya, kalau pesannya buku, berarti buku yang lain, buku loncat. Ada masa dunia, tadi dunia ini apa? Antrian di PNI, atau kan dari PNI? Tadi masuk sini aja Anda ngantri, bisa masuk sini langsung 10 orang, nggak bisa. Harus apa? Nah, siapa yang masuk pertama? Dan siapa berikutnya? Dan antara belakangan ya, nanti kalau ditambah sudah bisa jadi data untuk contoh ini. Bukan kan? Karena sebenarnya kita nggak pernah peduli karena merasa nggak pernah gampang langsung. Tapi coba kalau ke dokter TV, pernah ke suatu sekali yang di dalam lama sekali. Bapak setelah yang ini, berarti yang setelah pasien ini, lama sekali sudah misalnya gitu. Nah kalau kita tim, itu kita dapat data juga bahwa waduh ini lama sekali. Inilah mulai kita tadi bisa untuk, karena apa yang kita ada kejadian, event, terus antar kejadiannya, kalau untuk kita pakai yang kuasol, antar kejadiannya eksponensial dari ini. Kalau pada kejadiannya langsung kuasol, ngeceknya bukan kan boleh uji distribusi kuasol, boleh uji distribusi eksponensial ya. Karena secara teori dijamin kalau antar kejadiannya eksponensial maka banyak kejadiannya kuasol. Tapi syaratnya tadi ada independensi antar. Kalau ada ini yang sering yang terjadi kecelakaan dulu. Ada orang biasanya kalau yang sampai injak-injakan nggak mau ngantri terbitan apa itu? Semua pun apa? Karena nggak diatur antriannya, kan hal tidak terasa. Tapi saya jadi berebut dirinya dan itu bisa nggak memperkenalkan dengan pasal? Maka saya masih ingat sekali dari satu apa? Ramadan jadi panitia apa untuk yang bagi lain. Saya gini, biasa dulu itu dikumpul nih, terus pada jadi berdesak-desakan untuk ini. Terus saya mau daripada satu tugas di sini, saya kasih 10, satu sebanyak orangnya, itu berapa ratus pack gitu. Karena waktu kita selesai ya, tapi nggak ada desakan ya, karena yang saya undang juga pas orangnya. Tapi daripada apa, 100 orang langsung turun numpuk dari satu petugas yang ngasih kan. Mesti akan jadi kegantian ya. Terus, di kampung aja pakai gaya di kampus pakai teori antrian segala dikomentarin gitu. Padahal ini bukan apa? Malah sederhana sekali kan. Itu yang namanya pakai ada servernya jadi 10. Mungkin pernah masuk kan? Servernya kadang banyak hasilnya sedikit. Karena dia inisiatif, tapi ada yang hasilnya sampai 10, padahal yang beli cuma 1. Kasihan. Artinya apa? Kasihnya pada nganggur kan? Itu berarti dia nggak punya manajemen untuk perhatikan di situ. Nah ini harapan saya yang implementasi ini nanti, ini tadi sudah pakai BNI, tapi tinggal alamat datanya dulu dapat dari mana, karena saya nggak yakin kemarin sudah ke BNI, nyatetin 91 orang. Butuh waktu berapa lama kira-kira? Anda tahu ya? Untuk dapat data 91.
Bentar. Tadi berapa ininya? Rata-ratanya ini 91 orang per jam. Berarti kalau ada 9 orang kira-kira Anda butuhkan waktu 1 jam. Berarti relatif cepat sekali. Itu urusan apa ini? Itu Pak, yang ke teller, urusan dengan teller Pak. Bisa 91 dalam waktu 1 jam, termasuk cepat sekali. Padahal teller biasanya bikin teller kan, karena lama. Apalagi yang tellernya cuma 1. Nah ini saya nggak tahu tellernya berapa, tapi yang penting 91 per jam. Maka tadi saya ingin nanti agak diperjelas lagi pada saat kita sudah mulai masuk ke yang agak lebih lanjut. Tapi bayangkan 91 per jam, saya nggak bayangkan ini super woman kalau apa ininya. Tadi di teller kan? Iya Pak. Saya belum pernah kebayang ya dalam waktu 1 jam 91 apa bisa sudah dilayani gitu di ini kayaknya. Oke, sekarang nomor kalau kemarin akses ke data ini sudah saya kasih akses kan itu? Apa belum ya? Belum ya? Sudah kan? Nah, nanti boleh kayaknya sudah saya bikinkan kolom untuk presentasi enggak ya? Apa yang di bagian depannya itu bentar. Ya, saya sih sudah belum buka malah misalnya. Supaya nanti sambil supaya kan kalau saya lupa daripada ini kan Anda bisa langsung nah, supaya saya ingat dan bisnis. Nah, diisikan di sini ya. Ini untuk kalau minggu pertama kemarin kan belum ada yang presentasi ya, belum apa kan sudah ada yang saya minta ini kuliah perdana. Belum ya? Oke, berarti ini mulai yang presentasi minggu kedua ya ini kan ya. Silakan isikan di sini, jadi bahwa nah ini besok untuk saya ingatkan Anda juga lihat textbook dan melihat kontekstualnya, realitanya. Nanti kalau textbook biasanya kan asumsi kalau ini sudah ngikutin aja buku, kerjakan. Tapi pada saat dengan realita hati-hati, karena realita belum tentu textbook. Jadi yang nanti tantangan saudara kerjakan tesis itu. Karena nanti ada dengan data real. Kan? Tesis kok pakai data di buku. Contoh soal lagi kan, jadi kira-kira ya enggak. Jadi enggak, lebih baik gunakan yang data real. Karena supaya belajar sinkronisasi antara teori di buku dengan realita yang kadang tidak seindah textbook gitu kan. Nah nanti silakan kalau yang baru 1 maka klaimnya 10. Ini saya maksimalkan dulu. Tapi kalau 2 sekarang versi 2 saya textbooknya dulu baru saya nyari apa yang realita tadi dengan data real. Maka boleh ngeklaimkan 20. Ini nanti langsung di bagian yang saya belum saya skripsi. Bentar, biar Anda naruhnya di mana. Supaya langsung tercatat karena saya kalau ini ya di sini ya. Jadi tadi kalau Anda tadi bersumber dari soal dulu atau dari contoh soal ya tadi? Apa langsung memang langsung pakai dari data BNI gitu ya tadi ya kayaknya ya? Iya. Jadi Anda boleh dari soal dulu, soal di buku, terus nanti carikan studi kasus di realnya. Bisa juga kalau susah ya Anda dapatnya malah yang tadi langsung dari real tapi aplikasi tentang Wasong gitu penggunaan Pak. Berarti 10 gitu. Kalau nanti tinggal lanjut ini minggu. Nah untuk minggu ketiganya besok kita di hari Sabtu kan. Tapi kayaknya jamnya mungkin sama aja lah. Karena Oke sekarang selanjutnya Fatia. Mana Pak? Ada? Oh ya. Ini masih sederhana, tapi tolong dilengkapi ya. Tadi ya. Seperti saya kasih masih nilai 10 penghargaan karena
mengerjakan tugas. Lama-lama kalau tidak lengkap teorinya, ya dikurangi. Kalau untuk nilai tugasnya sendiri ada ya di ini ya yang KTP itu. Nah, sebenarnya tugas satu ini saya harapkan ada komponen sampai 5 adalah ya tadi ada latar belakang serta penelitian. Misalnya Anda meneliti orang antri di BNI, wah gampang ini peneliti antrian. Jadi latar belakang kenapa kok Anda tertarik? Karena menyangkut kepuasan pelanggan. Bayangin kalau 91 orang dalam 1 jam diselesaikan. Wah seneng kan? Tapi nggak tahu cara caranya. Nah, itu nanti yang terus kedua metodologinya. Berarti teori yang dipakai tadi itu saya harapkan Anda lengkap ini ya, untuk membiasakan pada saat Anda masuk ke tesis itu sudah terbiasa disiplin waktu menggunakan metodologinya. Terus ketiga adalah meramal apa? Untuk proses komputasinya. Anda codingnya apakah mau buat sendiri atau minta bantuan si AI? Ya belajar susah. Tapi itu Anda dapat. Setelah itu yakinkan codingnya adalah benar. Kenapa saya minta cek dulu dengan mungkin yang contoh dulu di buku, supaya itu dulu kan sudah jelas benar, ya bukan jelas benar ya. Karena kadang saya pernah contoh soal ternyata salah. Ya penghitungnya ternyata salah ketik itu. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kayaknya sih jarang. Terus mulai apa? Akhirnya yang terakhirnya Anda dapat kesimpulannya. Kesimpulan tadi kisah di BNI tadi sesuatu yang menurut Anda menyenangkan apa enggak menyenangkan? 91 orang bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam. Senang nggak kira-kira Anda? Senang nggak? Jadi nggak perlu. Tapi kalau hasilnya 1, Anda senang nggak kira-kira? Masuk kurang 1 menit, saya itu sudah keluar ya. Lalu masuk keluar lagi. Jadi nggak dilayani malah itu hanya yang penting. Nah, tapi berarti nanti ternyata ada petugasnya berapa. Nah, ini salah satu yang nantinya untuk kita mulai memahami dunia realita hanya tinggal, oh yang di BN itu cepat jadi bisa 90-an orang belum diselesaikan. Oke, silahkan nanti kalau kayak gitu, jadi nanti komponen di waktu menilai di ininya adalah enggak tahu apa berikutnya. Sebentar saya tak. Karena tadi sudah. Oke, Anda langsung ini dulu presentasi nggak apa-apa. Ini sambil saya ini kayaknya bolak-balik. Nah, oke silakan dimulai dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung saja ke kasus lain yang dari observasi 1. Di sini saya mengambil kasus tentang penjualan di toko kue tak. Jadi berdasarkan laporan harian penjualan di sebuah toko kue, diperoleh informasi bahwa toko tersebut memiliki 15 kue tak saat buka di pagi hari. Pembelian kue oleh pelanggan mengikuti proses kosong dengan rata-rata 2 pelanggan per jam. Selanjutnya toko akan tutup jika, jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, semua roti habis, atau artinya 15 kue tart itu habis terjual. Atau yang kedua, toko sudah buka selama 5 jam penjualan. Nah, di sini permasalahannya yang ditanyakan adalah berapakah probabilitas toko tutup kurang dari 5 jam penjualan. Kemudian yang kedua, misalkan pada jam 4 jam pertama penjualan kue tart sudah menjual sebanyak 10 kue. Berapakah probabilitas kue tidak habis dalam 1 jam berikutnya sampai toko roti tutup? Nah, di sini langsung saja untuk yang A. Jadi di sini kita mencari probabilitas toko tutup kurang dari 5 jam penjualan, berarti artinya kita menghabiskan 15 kue sebelum 5 jam penjualan. Nah, di sini karena kita menggunakan rata-rata penjualan itu adalah 2 pelanggan per jam, maka kosongnya kita pakainya lambda T yaitu 2 dikali 5. Jadi 5 jam dikali sama rata-rata pelanggan per jamnya. Kemudian toko tutup sebelum 5 jam penjualan,
Oke. Nah di sini peluang toko tutup sebelum 5 jam penjualan berarti artinya kita menjual lebih dari atau sama dengan 15. Berarti artinya kita akan mencari 1 dikurangi peluang dari penjualan yang 14 maksimal 14 kue gitu ya. Dan kemudian kita menggunakan distribusi peluang kosong. Kemudian diperoleh dari sum ya, karena kita mencari maksimal 14 kue yang terjual itu peluangnya adalah 0,9165. Sehingga probabilitas toko tutup sebelum 5 jam penjualan adalah tinggal 1 dikurangi peluang tadi, hasilnya adalah 0,08346. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan pengerjaan dengan menggunakan Google Colab. Ini juga hasilnya sama dengan pengerjaan numerik manual yang secara manual. Di sini juga dapat bahwa probabilitas toko tutup kurang dari 5 jam penjualan adalah 0,083. Kemudian di sini juga ada di sini ada ada grafiknya ya. Di sini grafiknya ini distribusi kosong jumlah pelanggan selama 5 jam. Berarti kalau kita lihat di sini grafiknya ketika kita lihat di sini kan 15 ya, kemudian titiknya batas kue habis itu berarti di posisi 15. Nah di sini sebenarnya bisa terlihat bahwa peluang ketika pembelinya adalah sekitar 10 atau 9 itu peluangnya paling banyak gitu. Peluangnya dia sampai 0,2 sekian. Sedangkan kalau misalnya kue itu habis, misalnya sebelum kue habis untuk 6 atau 5 pelanggan, di situ probabilitasnya lebih kecil. Nah, kemudian di atas menunjukkan distribusi peluang jumlah pelanggan selama 5 jam dengan rata-rata 10 pelanggan. Area di sebelah kanan M sama dengan 15 itu merepresentasikan kejadian di mana kue habis sebelum 5 jam yang memiliki probabilitasnya relatif kecil. Kemudian poin yang kedua, poin B, probabilitas kue tidak habis dalam 1 jam berikutnya sampai toko ditutup dengan sisa 5 kue tart. Karena kita kan 4 jam pertama sudah terjual 10 kue, sehingga kita bisa tulis N 4 jam itu sama dengan 10. Kemudian probabilitas tidak ada pembeli pada 1 jam terakhir sehingga ini saya tadi salah tulisnya, ini bukan probabilitas tidak ada pembeli tapi probabilitas ketika kue tidak habis. Jadi toko tutup itu bukan karena stok habis. Kemudian di sini saya menggunakan pola lambda T, lambdanya yaitu 2 kali 1 karena tinggal 1 jam. Kue tidak habis jika R 1 jam kurang dari sama dengan 4. Karena tadi sisa kuenya 5, sehingga biar toko itu tutup bukan karena stok habis, berarti kemungkinan maksimal 4 kue untuk di 1 jam terakhir. Sehingga probabilitas kue tidak habis adalah PN1 kurang dari sama dengan 4. Jadi sum dari K sama dengan 0 sampai 4 diperoleh peluangnya yaitu 0,9473. Kemudian di sini saya juga lampirkan pengerjaan dengan menggunakan Google Colab. Hasilnya juga sama dengan pengerjaan manual. Kemudian di sini juga ada saya tampilkan gambar grafik. Ini PDF dan CDF-nya saya jadikan satu. Di sini grafiknya menunjukkan yang PDF itu adalah yang grafik batang ya teman-teman ya. Nah untuk yang CDF yang garis ini. Nah kemudian di sini grafik PDF memperlihatkan bahwa peluang terbesar terjadi pada jumlah pelanggan 1 sampai 2 orang dalam 1 jam.
Sedangkan peluang kedatangan pelanggan dalam jumlah yang lebih besar itu semakin kurang. Jadi ini untuk di 1 jam terakhir ya. Kemudian yang grafik CDF tadi itu juga menunjukkan akumulasi peluang hingga jumlah pelanggan tertentu di mana pada K sama dengan 4 nilai probabilitas kumulatif. K sama dengan 4 artinya pelanggannya pembelinya itu 4, nilai probabilitas kumulatif mencapai sekitar 0,0947. Hal ini berarti terdapat peluang sebesar 0,0947 bahwa jumlah pelanggan yang datang dalam 1 jam tidak melebihi 4 orang. Mengingat sisa kue yang tersedia adalah 5 buah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan kue habis dalam 1 jam berikutnya sangat kecil, sehingga toko memiliki peluang yang sangat besar untuk masih memiliki sisa kue hingga waktu penjualan. Sudah. Iya. Coba lihat ke bagian awal lagi, di bagian ini soal dari buku ya. Bukan. Ini Berarti Anda ke toko roti beneran itu, iya, karena saya kok nggak dibawa ke sini rotinya? Karena saya punya teman ini Pak, toko kue. Oke. Roti. Tapi datanya memang Anda dapat apa hanya ceritanya dia? Kan ada kadang orang cerita, wah saya itu per hari yang beli sekian, itu kan namanya cerita aja. Iya. Itu kapan? Nah, sebenarnya mungkin beberapa ini namanya kan, makanya sudah sering dalam konteks itu nanti kalau kita ingin dalam konteks berita kan harus betul-betul tadi ya. Jadi ini kapan kejadiannya? Yang tadi kayak tadi yang 91 per jam itu kapan? Kan nggak ada informasinya kan itu. Karena yang penting kalau dari sebelah saya ambil aja. Ya sama aja karena Anda masih belum serius betul. Serius dalam artian nangani urusan BNI, urusan toko roti. Padahal kalau kenyataannya pada saat kita masuk ke suatu tempat, kita selalu dihadapkan dengan antrian. Kemana ya kita akan antri? Di rumah, ke dapur aja mau ngantri. Mau ngambil nasi ya ngantri. Nanti kalau yang keluarganya banyak, kalau sendirian juga. Ya tiap hari saya yakin Anda kalau yang bukanya masih harus beli, mesti ngantri gitu kan. Tapi kan kita karena merasa sudah satu kebiasaan, tidak pernah dipikirkan bahwa menyebabkan suatu ketidaknyamanan. Gitu. Tapi ada yang senang sekali, yang ramai sekali, karena dia enak. Gitu. Setelah sudah nunggu lama sekali, akhirnya nggak enak. Baru kecewa. Gitu. Dan ini toko roti tadi masih apa? Itu hanya kayak informasi ini aja ya. Kapan informasinya? Tapi karena kalau salah ada data apa aja yang Anda dapatkan itu? Harian. Nah, padahal kalau lihat di laporan harian, benar nggak tokonya bikin laporan harian? Kalau iya boleh diakses, ya berarti Anda dapat data harian kan? Diperoleh informasi bahwa toko tersebut memiliki 15 kue tas saat buka di pagi hari. Berarti dia tokonya setiap hari menjualnya 15, mungkin tiap hari pokoknya saya bikin 15. Nanti kadang ada yang selesai sudah habis. Kadang sampai toko tutup belum habis. Nah, itu yang jadi tantangannya kan. Karena untuk mencari apa? Optimal produksinya kan. Sebaiknya supaya jangan, apalagi ini jenis roti yang basi kalau sampai enggak habis hari itu. Ini saya kadang kasihan penjual-penjual apa yang kalau jajanan pahat yang di pinggir itu. Kan dia banyak di story itu. Nah, yang store itulah yang kena resiko kan. Karena setelah jam berapa dia datang ngambil itu. Nah, kalau nggak laku, dia akan melempar kemana? Nah, inilah yang sebenarnya kita belajar yang sudah, tapi nggak pernah ada yang berusaha membantu orang-orang itu. Ini kan, pakai feelingnya aja. Ya, biasanya saya buat 15 ya habis tuh, itu aja biasanya kayak gitu. Toh karena resiko nggak laku ya dimakan aja sendiri nggak apa-apa. Gitu kan. Bisa. Tapi kalau yang mengkhawatirkan adalah seperti kejadian pabrik mie yang gunakan apa? Namanya untuk ngawetkan mie-nya? Formalin itu. Karena dia nggak ngerti laut, akhirnya dia milih melanggar aturan yang merugikan orang lain. Itu namanya nanti di aplikasi kontak antian tapi untuk stok ya. Jadi istilahnya nanti kan sebenarnya stok barang itu di suatu tempat juga dia kayak ngantri kan dikeluarkan. Kalau ini ngantri dibeli. Yang ngantri siapa? Rotinya. Nah, rotinya daya tahannya berapa? Nah, ini yang harus dipikirkan dalam konteks ini. Jadi artinya tadi urusan orang ngantri di bank, ini roti ngantri dibeli.
Dibeli kan kayak ngantri kan. Wah, ini sudah dipajang ada 15, diambil satu. Sebenarnya kayak kalau dia dikasih nama masing-masing, ya, oh si itu dulu udah keluar karena dibeli orang itu. Dia ngeliat-liat yang menarik mana, diambillah gitu. Nanti yang terakhir-terakhir itu yang sudah mulai bisa ini kan. Nah ini menyangkut nanti lifetime dari si makanannya misalnya. Nah ini harapannya nanti ini berkembang nanti walaupun modelnya malam-malam ya makin kompleks. Nah salah satunya makanya nanti untuk kalau yang kebetulan tadi kebanyakan tumpuk ya ke yang jam 10 tadi ya. Itu kan tentang pembuatan keputusan. Nah ini sebenarnya salah satunya membuat keputusan apa? Stok produksinya 15. Kalau tadi yang layaknya berapa itu supaya per jam bisa 91. Saya harus nyiapin tellernya berapa misalnya. Supaya mencari optimal keputusan untuk menyelesaikan masalah di situ. Oke. Mungkin satu. Jadi ini langsung dari ininya ya, dari tapi datanya sayangnya nggak ada ya. Cuman katanya si penjualnya ya, teman. Jadi 15 roti per hari gitu ya, jadi ini aja. Terus diasumsikan apa ini? Diasumsikan toko tutup itu jika semua roti habis, Atau toko sudah buka selama 5 jam. Nah ini menarik, ada satu, berarti harus 5, kalau sampai sudah lewat 5 jam tetap nggak habis, toko ya tetap tutup, gitu kan? Jadi nggak sampai, pokoknya saya akan buka sampai habis, kan ada yang kayak gitu, karena pokoknya ditungguin nanti kalau udah habis ya dia. Nah yang jadi ini nanti adalah kalau seandainya toko itu hanya jualan ini aja, berarti beruntunglah karyawannya kalau pagi-pagi udah habis, jadi kerja cuma 1 jam kan soalnya gitu. Ini dampak lanjutan dari ininya bisa toko tutup kurang dari 5 jam penjualan. Nah, berarti ini harus kaitannya dengan 2 pelanggan per jamnya. Nah, ini yang informasi pentingnya kan. Apakah selalu tiap hari 2 pelanggan per jam? Belum tentu itu. Nah, inilah yang tadi kembali bahwa saya mendapatkan data yang namanya apa? Ya mungkin agak bisa dikatakan fiktif ya enggak, tapi hanya inget-ingetannya aja. Istilahnya kalau bahasa ini jadi kayak rata-rata sebenarnya kan tadi. 2 pelanggan per jam. Tadi 91 kejadiannya kapan? Apakah selalu itu juga enggak? Nah makanya itulah. Oh tadi yang di sana yang belum saya hapus, saya pindah ke sini ganti. Maunya nunjuk ini, nggak punya saya di ruang sebelah sana. Ya itu yang ini yang selalu saya ingatkan ada. Kalau di sini, Anda lihat notasi apa yang kira-kira nanti sama dengan yang saya akan tulis? Saya akan tulis apa di antara yang ini? Yang kaitannya dengan tadi banyaknya, enggak, notasi dulu. Apa A, apa B, apa delta, apa ini dari yang sebanyak ini. Ada yang bisa nangkap ini yang favoritnya orang matematik, statistik, stokastik. Anda kan orang stokastik. Apa? X. Orang matematik nyebutnya apa? X itu variabel. Kalau orang statistik? Variabel acak atau variabel random. Orang stokastik? X-nya ditambahi waktu. Nah, kenapa tadi waktu itu penting sekali untuk diingat? Karena diabaikan, tapi nyebut ada harian, ada nyebut jam, tapi sudah direduksi jadi bukan realita kan? Juga kerja itu realita? Iya Pak, tapi entah yang kapan ya, lupa ya. Karena pada laporan harian kan. Jadi kalau realita apa? Hari ini 2 per jam, hari esok berapa kan bisa juga berubah-ubah. Maka itulah dari waktu ke waktu kita lihat. Nah itulah baru yang data ini nanti pada saatnya kita membutuhkan, jadi yang kasusnya adalah di XT. Adalah banyaknya pelanggan yang beli pada konteksnya sudah per jam, jamnya kan ada 5 jam tadi ya. Di jam yang mana? Kadang ada yang sepi, nggak ada yang beli. Ada
ada yang ini. Nah, itulah real datanya. Kadang kita dapatnya apa? Data sudah namanya pakai terang sudah diolah pada dapatnya rata-rata informasi. Nah, ini yang seharusnya nanti kita sekarang duduknya di sini karena di kuliah ini. Kalau yang ini tadi ada nggak yang kayak gitu? Pada random di sini tipsnya? Pada random bukan ini? Ada X kan ini? Bukan, ini variabel. Data yang pakai T ya. Kalau di matematik, F1X adalah fungsi dari suatu variabel. Kalau di matematik, di statistik, fungsi variabel random, distribusi peluang kayak gini kan. Densitas atau kontinuen. Nah, misalkan 3 itu Anda pahami dengan supaya Anda pada situasi mana Anda sekarang berurusan. Ini kuliahnya juga proses stokastik. Tapi tadi belum ada yang menuliskan. Oke, sudah direduksi jadi. Tapi NT ada ya tadi ya sudah tulis N dalam kurung T. Nah itu sudah. Karena banyaknya sesuatu. Kadang menggunakan notasinya N. Kalau untuk counting proses itu ini kan adalah NT. Gitu. Oke, ini juga kalau saya lihat kembali, coba notasi yang dipakai sudah ada ya NT. Oke, lumayan. Jadi terus lambda T. Anda langsung nyebutkan N5 adalah kuasong 2 kali 5. Karena tadi sudah terikat oleh bahwa 2 per jam untuk lambda adalah notasi untuk, kalau di sini ada lambda enggak? Oh, adanya delta ya. Lambda adalah apa? Rate-nya kan. Jadi kalau mau satuannya jam, ya ini 2 per jam. Maka kalau kita ingin 5, berarti ya 2 kali 5. Karena ditambah, maka ini nanti tambahkan di teorinya, NT kuasongnya seperti apa kalau ininya lambda T. Yang maka pada saat kita ingin menuliskan lambda T-nya ya, tinggal apa? 2 dikalikan 5. Kita hanya bicara di posisi N5-nya. Dia adalah berdistribusi kuasong. Apakah N5 selalu 5? Banyaknya? N kan banyaknya selama 5 jam kan? Berarti kan N5 sama dengan 5 berapa? N5 sama dengan 6? N5 sama dengan 7? N5 sama dengan 0? Tahu nggak? N5 berdistribusi kuasong 10. Nah, gitu kan. Nilainya berarti dari berapa? Kalau kuasong? 0, 1, 2, 3, sampai ke tak hingga. Nah, maka nanti ini untuk tambahan di apa? Tanya, kalau kita setiap nulis suatu distribusi, ada tambahan apa? Nilai variabel randomnya. Kalau kuasong, mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai NT, distribusi kuasong lambda T. Maka NT-nya nilainya sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai. Karena selalu di statistik mesti kalau ada variabel random, mesti ada nilai. Dan dia salah satu contoh untuk yang variabel random discrete. Jadi kita ini berurusan yang. Tapi kalau tadi antar kejadiannya, jadinya apa? Eksponensial. Nah ini kayaknya nggak dapat informasi ya, antara pembeli satu dan pembeli berikutnya, itu berapa lama. Nah kalau dapat informasinya, bisa berurusan dengan yang eksponensial tadi itu, yang variable random continue. Sering disebut sebagai waiting time, waktu antar terjadinya, antar apa eventnya tadi. Ya, oke, nanti untuk ini juga sama ya, ditambahkan setiap nuliskan teorinya dilengkapi, nanti mulailah diisi angka-angka. Ini biasa angkanya gaya matematika kan. Integralnya dulu apa, nanti mulai batasnya tulis, mulai kerjakan step, supaya kita membiasakan step by step-nya
tahu secara teori sampai ke berupa numeriknya. Nah, di bawah akhirnya muncul kan, dengan menggunakan diskusi peluang kosong, muncullah jadi E pangkat min 10, 10 pangkat min K per K. Jadi ini hanya berurusan dengan urusan yang N5, karena memang mau fokus bahwa tokonya bukanya cuma 5 jam. Saya nggak mau urusan yang di luar itu. Seringan banyak kan itu, warung-warung yang buka memang saya hanya, kalau yang saya lihat, yang jualan makanan pagi itu kadang adalah ya sudah dia tutup. Nanti kalau yang nitip nggak datang, ya ada risiko ditinggal. Saya lihat di ini aja, berarti kalau diambil orang gimana? Karena perjanjiannya pokoknya saya buka hanya jam 6 sampai jam 8 misalnya. Ternyata nggak ada yang beli, ya sudah dia pulang nggak bawa uang, tapi barangnya ditinggal. Karena yang nitip harus segera ambil. Karena perjanjiannya adalah saya tempat penitipan jualan yang orang nitip itu, jadi dia nggak punya barangnya, malah dia hanya datang nyiapin meja, yang naruh, ingat loh saya hanya buka 2 jam. Ini salah satu bisa untuk contoh kasus di sini. Itu yang di. Oke, ini jadi terus tadi toko tutup sebelum 5 jam. Jadi artinya apa? Sebelum 5 jam? Sebelum 5 jam harus yang 15 tadi nilainya harus di bawah habis berarti apa? Kalau N5 kurang dari 14, artinya apa ini? N5 kurang dari 14. Artinya apa? 14 sudah terjual. Selama 5 jam, banyak kue yang terjual kurang dari atau sama dengan 14. Kalau N5 kurang dari 14. Jadi banyaknya kue selama 5 jam, karena kita pakai ininya kan 5 jam, kurang dari 14. Apakah artinya habis? Masih tersisa 1 kan berarti itu. Bisa juga masih tersisa 2. Karena N5 kurang dari 14 bisa 4 bisa, karena sama dengan kan berarti bisa 14, bisa 13, bisa 12 ke sana. Tapi berarti N5-nya lebih dari 14 adalah 15 kan ke sana. Nah, jadi apakah jadi probabilitas toko tutup sebelum 5 jam adalah 1 minus ini? Makanya ini N5 kurang dari 14 sama N5 kurang dari 15, artinya apa? Kalau N5 sama dengan 15, artinya apa? Ya, 15 itu habis dalam waktu 5 jam. Udah hanya. Itu toko tutup enggak? Tutup tapi pas 5 jam jadi habis itu. Padahal ditutup kurang dari 5 jam, maka berarti harus apa? Kalau pas 15 habis pada saat 5 jam, namanya belum kurang dari 5 jam. Karena kurang dari 5 jam harus kurang dari, harus 4, berapa lah itu gampangannya. Nah, maka cara ngerjakan ini bisa juga menggunakan yang satunya lagi, yaitu apa? Nanti kita akan ketemu yang S, namanya total waktu dari masing-masing
Roti pertama itu harus nunggu 1 jam, roti kedua nunggu 10 menit, roti ketiga nunggu setengah jam, roti keempat nunggu ini. Nah, akhirnya sampai total 5 jam. Nah, nanti bisa esnya kurang dan ini salah satu yang nanti bisa menggunakan yang model satu. Tapi oke, yang sekarang masih kita kekuasaan. Tapi jadi kecil, toko tutup sebelum 5 jam, jadi kecil saya berapa? 0,08. Karena juga 15 itu enggak gampang. Jadi, pulang gasik gitu, paling hanya 8% dari dia selama jualan itu. Nah, itu yang kadang untuk kalau kita membuat orang suruh kerja berapa jam bahasa ininya. Karena biasanya pekerjaan beres ya membutuhkan waktu sekitar itulah, ini dia punya durasi target kadang kayak gitu. Ya, oke, jadi ini sampai sini nanti tidak akan diulangi lagi. Ini sekarang saya nggak tahu ini kok laptop saya sudah minta buka puasa ya. Ini yang sini nggak mau. Padahal saya maunya buka pakai yang ini kok. Untung masih punya cadangan yang satunya. Ya. Sudah pada lowbat semua. Padahal ini harus ngambil dari ini sudah saya pasang apa listriknya nggak ditancap. Kayaknya atau malah tiba-tiba jadi ini kok blank spot tadi. Ya, oke, sementara cukup dulu. Saya nanti ya bisa ganti yang dari sini. Nah, ini keuntungannya pada saat kalau kita kerja dengan overlay, pada saat saya masuk, saya pasang di kalender, berarti saya sekarang share screen-nya ada di sini ya, bentar, bisa enggak untuk darurat lagi, ini ternyata ikut mati, ganti pakai HP gitu. Tapi HP-nya juga lagi habis. Moga-moga ini baterainya masih cukup. Oke, masih 20%. Oke ya. Oke, sudah bisa lihat kan itu nah, Anda jadi bisa ditaruh di Google Calendar, Anda link ke overleaf-nya, jadi bisa buka seperti ini. Jadi Anda pada saat di HP, dimanapun bisa buka karena dia adalah ringan kan ininya, dia cloud-nya. Wah, ini saya ternyata harus, oke. Sudah kelihatan di share screen-nya, sudah ya? Masih yang ininya, oke. Saya nggak tahu kok intinya ikut mana yang stokastik yang sudah saya
proses stokastik. Dan ini sudah saya detailkan per section, kalau memang ingin lihat yang di bab 1 per section juga saya tidak ada, silakan explore di sini untuk yang. Jadi pertama kita mengenal tentang bagaimana kita bekerja dengan variable random. Kadang kita membutuhkan tadi ada X1 sampai Xn, kita ngitung Sn. Kira-kira yang seperti nanti untuk konsep ngitung apa? Kalau yang tadi untuk kasus roti berarti apa? X1 roti pertama terbeli, roti X2 adalah roti kedua terbeli. Total waktunya, karena kalau bisa laku semua berarti harus S15, kalau bisa sama dengan berapa? S15, berarti total waktu sampai 15 laku adalah yang 5 jam tadi. Tapi bisa juga kalau secara ininya adalah kurang dari atau sama dengan 5 jam. Distribusinya apa itu? Kalau masing-masing tadi eksponensial, jumlah eksponensial, distribusi apa? Masih ingat nggak? Ini StatMat itu. Saya punya X1 eksponensial, X2 eksponensial, X3 eksponensial. Jumlahnya dicoba jumlahkan 2, benar nggak eksponensial? Nah, StatMat-nya masih ambil kan ini StatMat? Sekarang ya ambil ya? Iya. Oh, sudah kemarin lah, kalau sudah kemarin berarti bisa itu. Ya oke, nanti silakan tadi jadi untuk konteks kita mulai membuat, nah inilah pada saat NT itu adalah kondisi di mana tadi Sn kurang atau sama dengan T. Yaitu tadi total ininya sebanyak N. Kan masing-masing X1 tadi kan yang antar ininya kan eksponensial. Kalau nanti kita mau pakai kuasong ya, kalau NT-nya kuasong maka X-nya, X1, X2 sampai ininya adalah harus kuasong. Nah, Sn-nya nanti yang akan jadi disebut sebagai distribusi gamma. Jumlahan kuasong itu jadi gamma. Buktikannya paling gampang gunakan apa? MGF kalau dulu ini, moment converting function itu. MGF jumlahan kan sama dengan apa? MGF perkaliannya. Asal dia adalah sama. Maka di sini lambdanya harus sama antar masing-masing. Nah inilah jadi pada saat kita di konteks kuasong, salah satunya yang, dan ini kata selalu di model ini adalah ada real world-nya ya. Nah ini yang penulis buku ini adalah, tim itu adalah orang dari Amsterdam. Nah, di Belanda urusan yang kayak gini itu ini serius sekali. Maka betapa semuanya sistem-sistem antriannya jadi bagus. Karena perhitungkan sekali, karena mereka dihitung beneran. Nggak pernah lihat ada kerumunan itu nggak ada. Mau naik bisa aja. Sudah, nah kalau kita karena sudah terbiasa apa-apa merasa saya datang belakangan, maka akan di belakang terus kayak gitu. Di kasir juga gitu, nggak akan ada. Maka sering dikenal kalau negara yang dianggap yang aja adalah sistem antriannya bagus. Kalau kita desak-desakan itu yang bagus. Coba ini mendekati Ramadan, kalau dilihat di mana yang sudah Anda lihat itu yang kemarin di Jogja aja, kalau ada acara apa itu yang di keraton itu berebut apa namanya itu, kalau gunungan. Karena nggak ditata nganti suruh ini berebut itu.
Dibiasakan untuk yang tidak tertata tertib, ya sudah nanti dikasih satu-satu, nanti maju satu, ambil mana, tapi nanti. Maka kasus yang fatal kadang bahkan korban jiwa kan itu, yang acara apa ya, yang kayak makan gratis tempatnya bupati mana itu, yang akhirnya makan korban itu. Misalnya kayak gitu. Ini distribusinya. Jadi kalau ini kan dari berupa apa? Kalau di sini namanya Erlang. Kenapa? Erlang itu sebenarnya kayak distribusi gamma, tapi kalau gamma kan ininya kontinu, apa? Variabel randomnya. Nah, karena di Erlang adalah kita ininya K lambda. K-nya harus apa? Kalau gamma, alfa, beta biasanya kan. Alfanya berupa apa? Yang penting positif. Betanya juga. Tapi kalau K ini harus suatu apa? Counting. Karena K akan sebagai apa? Banyaknya sesuatu tadi. NT sama dengan K kan. Berarti K harus apa? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu dikasih nama sendiri Erlang. Erlang nama orang yang nemukan. Coba kalau Anda duluan yang lahir, mungkin Anda yang nemukan kan. Padahal nemukannya apa ini? Hanya apa? Kayak distribusi gamma. Kalau yang lambdanya itu masih seperti beta kalau di ini kan. Kalau gamma biasanya menggunakannya alfa beta. Nah di sini pakai K. Nah ini Erlang tadi yang di ini kan. Sebenarnya dia bentuk khusus dari gamma, tapi parameter K-nya harus berupa counting number. Ini kan. Nah yang seakan nanti pada saat Anda tadi yang ngerjakan itu bisa coba nanti gunakan yang di sini juga bisa sudah melibatkan apa si Erlangnya tadi, kayaknya belum melibatin Erlang ya tadi, hanya kan nyebutnya kosong-kosong terus ya tadi kayaknya ya ACD ini kan. Jadi kembali ke yang kasus roti, harusnya apa tadi? S15 kurang dari sama dengan 5 jam ya tadi, karena maunya 15 laku semua itu maksimal 5 jam. Karena kalau sampai apa melewati itu pokoknya ya tetap dia akan tutup itu. Pokoknya nggak mau ini. Sering diindikan berarti yang diharapkan adalah S15 ya kurang dari 5 jam. Berarti artinya laku semua. Apakah peluangnya 100%? Artinya 1? Ya enggak, tergantung tadi si lambdanya. Kalau per jamnya 2, nah ini yang tadi dihitung berapa tadi? Bisa habis, katanya peluang bahwa akan tadi yang habis atau yang enggak habis? Yang tutup sebelum 5 jam kan? Berarti tadi adalah cuma 0,08. Kecil. Jadi artinya toko itu kayaknya kalau 100 kali buka hanya 8 kali yang pulang awal. Lebih seringnya enggak. Nah, salah satu sifat yang lain dari ini yang kita akan gunakan adalah adanya memorialized property itu. Ini sering kalau bahasa Anda sering dinasihati, udahlah yang sudah lewat lupakan aja. Jadi memorialized property, jadi memorinya hanya untuk yang apa? Yang sudah ini enggak usah. Yang diinginkan aja. Nah, berarti kalau ditulis di sini ada independent increment. Nah, tadi yang incrementnya ini kan independent. Stationary increment, maksudnya apa di sini? Ini syarat yang nanti Anda harus cek tadi. Kayak yang ketemu apa tadi? Lambda 2 per jam ya tadi. Seolah-olah tiap jam apakah selalu dianggap adalah 2 untuk ini kan. Stasioner dari incrementnya jadi seolah kayak dianggap. Terus single arrival. Berarti satu
antrian lah itu satu antrian. Satu ini kan. Itu yang lambda berarti plus, tapi multiple arrival-nya 2 atau lebih itu dinyatakan dengan small o. Masih ingat big O sama small o? Ini bahasa matematik. Artinya apa? Ya, nanti jadi ini ya, ada. Nah, ini untuk kisah pelan tentang taksi. Kalau sekarang apa? Kalau kita mau pesan ini kan kadang ya nunggu kan itu. Gak sabar, cancel, nanti lagi. Nah, itu berarti adalah posisi di servernya sana, atau dia posisi mau menuju ke kita, kayaknya lama banget. Dan dia bisa ngestimate waktunya sekitar berapa, dia berarti gunakan apa? Ada data untuk menghitung itu kan. Kenyataannya katanya cuma 10, kenyataannya kok lama banget, enggak. Ditambah supaya kita enggak cancel, dikasih hadiah kan. Kalau sampai jam ini nggak sampai ke Anda akan saya kasih uang 10.000. Apa ya karena hari ini saya juga pakai itu, karena tadi mau berangkat kok ini pulangnya sampai sore. Kalau lowbat kan, kalau nanti pakai itu kan tinggal duduk ngantuk kan nggak apa-apa. Tapi kalau nyetir kan nanti khawatir kayak kasus adu banteng di Jakarta kan. Transjakarta itu papasan kan harus jalan sendiri-sendiri. Yang satu ngantuk nyebrang ke yang lawannya langsung tumbukan, harusnya nggak akan, karena apa, areanya sendiri gini kan, tapi karena dia nyebrang ke area ininya, karena lowbat itu tadi, karena katanya ngantuk itu sementara di ini. Jadi satu sering diindikannya. Nah, kalau untuk konteks di sini sering bahasa di ada nanti adalah kayak satu server dulu lah, satu. Kalau kasir ya satu kasir kan, ada satu antrian aja kan. Kalau lihat di supermarket itu, kalau Anda ingin nyoba ini diaplikasikan, pilih salah satu kasir aja. Nanti panjangnya berapa? Oh, kasir ini kerjanya cepetan. 10 ini kartunya karena tergantung jumlah belanjaannya kan. Maka ada yang namanya apa? Kasir yang cepat itu, yang hanya bawanya apa, belinya cuma dikit-dikit itu. Jangan ikut-ikutan yang belinya banyak kasir. Nanti silakan untuk, Anda bisa mencoba dulu dengan yang di buku untuk tadi kodenya, setelah itu baru dikasih data real yang Anda miliki. Ini data real apa bukan? Lambda 20 per jam. Wah, ini juga cuma katanya aja, kan? Data realnya nggak ada. Di buku ini mungkin banyak yang buka kisahnya real, taksi kan ya, real nyata ada taksi, tapi informasinya ini adalah hanya asumsi. Lambda 20 per jam. Kalau tadi apa? 2 per jam. Malah tadi 91 per jam. Wah, ini lagi. Kita bayangkan satu server itu kerjaan apa yang 1 jam bisa bereskan 91. Bayangin dong 1 jam aja 60 menit. Kok bisa 91? Maka tadi saya dengar itu agak langsung pikiran saya, ini apa, pekerjaan apa? Kok padahal teller di bank ya. Tapi ternyataannya sebenarnya itu mungkin tidak satu teller. Yang penting yang ada di BNI itu. Jadi ini sebenarnya enggak pas kalau untuk yang kasus ini kan kita masih harus satu line itu, satu level. Nah, ini kalau tadi antar kasir bisa independen, boleh kasir 1 sama kasir 2 itu yang dalam 113 ini. Kasir 1, kasir 2 independen loh. Independen nggak boleh apa. Jadi kalau kita bilang, wah ini panjang saya pindah ke sini. Nah, itu jadi 2 kasir itu betul-betul kayak nggak bisa, dia nggak ada. Tapi kalau kasir 1 panjang pada pindah ke kasir kedua, itu sudah nggak bisa dianggap independen. Jadi milih yang antriannya terpendek, nanti beda lagi itu sudah. Maka sekarang ada yang dibikin gini apa? Sengaja setelah itu saya di mana tuh? Karena saya kerjaannya nganter kalau belanja, jadi senangnya memperhatikan itu karena untuk kuliah proses forecasting. Ini dikasih kayak tali, ketemu rak-rak itu sampai sana supaya jangan pada pindah-pindahan ini. Maunya supaya kalau
pada nanti kan pada membawa barang kan akan membahayakan. Lebih baik dia kalau sudah di lainnya mau di situ aja, maunya supaya independen. Ya. Nah kalau itu merging itu di kayak kita merge kan, kadang ada yang malah di split. Tadi ya kasir satunya dibuka lagi, yang ini dipecah supaya pindah ke kasir yang baru dibuka. Kadang melakukan merging bisa juga melakukan splitting. Gitu. Nah, ada kadang-kadang ini yang kedatangannya, kalau M itu, makom itu artinya yang tadi ya, yang kosong, G itu general, yang tak hingga seolah tanpa servernya, tanpa batas itu. Jadi nggak ada yang ngantri. Itu di mana Anda melihat situasi kayak gitu? Seolah servernya kayak sampai tak hingga. Pokoknya nggak ada antrian. Masih ada nggak ya? Kira-kira urusan apa yang tanpa ngantri? Pernah melihat fenomena itu? Jadi sama sekali nggak ngantri, kayak ada nggak di Indonesia? Maka model ini hanya untuk cocok dipakai kalau pas suatu supermarket sepi, jadi kasir yang banyak kan sama sekali nggak ada orang yang ngantri, selesai langsung dapat dilayani gitu. Nah, misalkan nanti pada saat Anda ngangkat kisah-kisah itu, yang kisah nyata, syukur bisa dapat datanya. Benar, kalau dapat data realnya kayak apa sih kalau data antrian itu? Anda bisa menuliskannya apa? Misalkan kalau dicatat gitu misalnya, dicatat apa ya? Ini apa customer, terus ini kayak waktunya ya. Satu datanya kapan? Misalnya di toko mulai buka kan, jadi jam 7 mungkin jam 7.10. Customer kedua datanya jam berapa? 7. Walaupun dia bukanya jam 7 ya, ini misalnya. Ini nggak ada. Nanti besok kalau masuk sini, ada yang nyatetin. Kan satu-satu kan pas untuk contoh ini. Jadi tadi kan kuliah jam berapa? 2. Jadi ada mungkin jam 2 ada yang masuk duluan ini ke sini langsung nyatetin. Setelah saya jam berapa coba. Nah nanti dapat data realnya ini. Coba siapa yang tadi masuk ke ruang ini pertama? Kok saling nengok ya? Berarti yang masuk pertama pun nggak sadar. Anda masuk sini masih kosong. Jelas saya paling belakang. Siapa coba? Nah besok lagi yang masuk dulu. Jadi kalau Anda barengan yang satu suruh nanti dulu. Jangan duduk langsung dicari. Dapat data eksperimen real. Yaitu apa? Tanya. Anggap aja datang jam 2 berarti ya. Ini kan sudah tadi 2/4 ya. Kita ini ya. Yang paling rajin ini. Apa? Saya anggap aja jam 2. Ada nggak yang sudah masuk ke ruang ini jam 2.10? Nah ini siapa tadi? Nomor 1. Oh, gitu ya. Berikutnya jam 2, mungkin 15. Yang ketiga 2.14. Mungkin enggak? Enggak. Oh ini berdekatan. Kalau di sini, terus berikutnya langsung di belakangnya gitu kira-kira kan. Anggap aja pakai satuannya menit lah, jangan sampai setengah menit kan terlalu ini misalnya. Terus sampai berapa? 10. Nah saya yang ke 11 gitu kan. Berarti apa? Dapat data realnya, berarti kalau kita lihat yang namanya antar kedatangan adalah yang ini kan. Dari ini ya, dari jam 2, jadi ini berarti berapa? Berarti 10 ya. 2.10, ini 5 menit, ini 1 menit, terus ini berapa? Itu yang antar kedatangan. Kalau banyaknya, berarti apa? Kalau kita mau pakai satuannya apa?
5 menit atau apa, nah ini bisa dapat N1, N2, 3. Nah, misalnya mau 5 menitan, misalnya mau 10 menitan, serah itu. Yang nanti itu dapat apa, lambda, mau berapa orang per menit. Jangan di sini pakai jam, nggak sampai 1 jam selesai, malah satuannya jam, malah kita bingung mau bicara apa. Gitu. Ya total 11 per jam itu malah nggak bisa untuk bikin cerita. Adalah untuk, nah ini yang kejadian saya waktu pernah ngajar di kelas yang berapa ya, waktu mahasiswanya 200 mungkin gitu. Jadi pintunya udah kan masuk, jadi sampai saya sudah mulai tetap ada yang masih masuk lagi kan nggak enak itu. Kalau pintunya di dekat dosennya, apa nggak capek itu? Karena apa? Saya harus nyapa mahasiswanya kan, karena harus lewat depan saya kan, saya harus berhenti gitu kan. Maka terus saya usul besok lagi pintu yang buka yang sana, jangan yang dekat dosen dan karena nggak kayak gini, ini artinya didesain untuk tidak boleh terlambat. Karena kan nggak kuliah, apalagi sudah apa? Nah kalau ini bilang putri-putri nggak apa-apa lah. Tapi kalau saya pernah kita lihat putrinya hanya sedikit, dia terlambat, tapi jalan mungkin karena dia pernah jadi foto model, malah jalan gini, hari temennya yang cewek di mana kan, temu kan? Lagi dia malah jalan lagi ke sana, malah bersulit-sulit gitu, kacau lah gitu. Terus saya besok lagi yang dibuka pintu. Kalau di belakang kan nggak ada yang lihat, karena semua ada fokus lihat saya. Tapi kalau sampai dia di depan, maka desainnya ini sudah ada dipikirkan bahwa ini didesain untuk yang nggak boleh terlambat. Kalau yang pintunya di belakang, berarti itu boleh terlambat. Tapi dosennya lihat siapa yang terlambat, karena dosen mungkin ngadep ke mahasiswanya. Oke, ini nanti coba besok ya dengan satuannya mau rata-rata per menit berapa gitu? 2 per menit bisa nggak? Masuk ke sini? Bisa. Iya bisa ya, karena datangnya. Nah, tapi kalau ternyata yang satunya datangnya lama sekali, ya bisa saja terjadi gitu. Ini hanya untuk ilustrasi kalau Anda ingin dapat datanya. Dulu pas saya ngajar ini di S1, wah ada yang serius banget. Saya ke UGD Sarjito, Pak. Saya di pom bensin, Pak. Wah ada yang sampai, nah itulah saya nggak sengaja apa itu. Aduh, kok masa saya malah lagi nyatetin orang masuk ke. Jadi karena dia ingin benar-benar serius itu. Kalau zaman sekarang kan cukup pasang apa? Kamera aja sudah. Nah saya mantau mahasiswa terlambat, sekarang cukup pakai apa? History scan QRIS-nya. Ketahuan kan? Dia jam berapa mulai nyekan, tapi tidak berarti dia sebenarnya terlambat, hanya terlambat scan-nya tapi di situ. Kalau distribusi uniform masih ingat? Uniform ada 2 untuk kasus variable random. Yang discrete ada yang continue, masing-masing adalah di jadi S1 sampai ini kembali lagi ya, tadi yang maunya apa? Yang di ini kan S1 artinya apa? Orang pertama datang itu namanya S1. Kalau di sini berarti kalau saya mulai startnya pakai jam 2 berarti S1-nya berapa? Adalah yang 10-nya ya, terus S2, S3 terus seperti itu. Kita harus ada titik untuk memulainya itu di. Nah, S1, S2 sampai SM kalau memiliki distribusi yang sama dengan variabel acak independen yang berdistribusi uniform 0T itu dilihatnya. Ini ekspektasinya. Nah, akhirnya kita juga berurusan dengan waiting time problem adalah waktu tunggunya. Tadi kayaknya masih banyaknya, ada waktu tunggu supaya
tokonya tutup segera. Sebenarnya itu yang salah satunya. Jadi apa? Karena maksimum yang untuk dia menunggu sampai barangnya tadi laku adalah hanya maksimal di 5 jam. Jadi nggak mungkin lagi nunggu sampai melewati 5 jam. Jadi 15 tapi kebeli satu, yang satunya lagi kebelinya setelah 6 jam, nggak mungkin. Karena toko tetap tutup, laku nggak laku itu. Ini kalau Ferry berbagai kasus ini, silakan Anda kalau memang untuk mulai mencoba memahami berbagai fenomena yang sebenarnya kita sering hadapi, tapi kita nggak pedulikan. Di lampu merah Anda pernah stres? Wah, ini apalagi, nah maka saya kadang yang kalau lagi ini pulang kalau sore itu lewat, karena saya bukan rumahnya nyebrang rel kereta api. Sebenarnya yang dekat harus lewatnya yang stasiun Lempuyangan, ada jembatan layang itu. Kalau tahu antriannya sampai ke yang jalan mau naik, saya pilih naik. Tapi kalau ternyata nggak ada, tapi saya sudah terlanjur lewat bawah, ternyata terus ditutup. Nah kan mau balik sudah susah, ya sudah pasrah aja nunggu lama. Padahal keretanya langsir bolak-balik itu. Kan di situ kadang untuk start kereta yang ekonomi itu. Tapi kalau tahu sudah sampai di sini, saya pilih langsung naik aja. Kalau lebih sudah lama-lama hafal, pilih jangan lewat situ. Lewat pintu kereta yang lainnya, yang sebelah ke timurnya, karena toh Jakarta. Nah itu adalah mau tidak mau harus menghafalkan pola-pola ininya supaya saya jangan terjebak pulangnya jadi lama. Karena artinya apa? Saya menempuh waktu perjalanan lebih panjang gara-gara milih salah jalan tadi yang di ini. Nah ini nanti kalau silakan ada, sebenarnya data itu akan mudah sekali diperoleh di mana yang datanya paling banyak. Ya kalau bisa kontak si Gojek itu, Grab itu datanya isinya mesti apa? Perjalanan semua sopir-sopirnya kan itu. Ini salah. Nah, sebenarnya kalau dilihat itu karena dia kayaknya direkam dengan baik oleh sistem kan. Karena dia pertama di call oleh si konsumennya, dia langsung sudah masuk ke sistem kan. Maka kelihatan perjalanannya kan itu. Oh, ini sudah berapa? Padahal estimasinya sekian menit ternyata meleset jadinya. Tapi dia berani menghadiahi konsumennya kalau melewati estimasi tertentu akan dikasih uang 10.000 atau berapa kalau yang punyanya. Ini saya nggak tahu nanti biasanya kalau pulang nanti bisa lebih mahal. Berangkat saya tadi lebih murah. Kenapa? Karena sekitar jam masih longgar. Tapi ini pulang nanti ini mesti bisa 2 kali lipat itu. Artinya ada financial risk kan di situ. Nah makanya harapan saya setiap dia kayak gini, mulailah matre. Ada hitung-hitungan uangnya jadinya kan. Berarti oleh harga apa itu? Saya rating lain ya, saya sampai untuk rumah, jadi sudah lebih lama, lebih mahal lagi. Kalau yang tadi bisa lebih, tapi kalau sampai sudah mendekati nanti nih, jam 5 misalnya, itu akan lebih lagi. Wah, kalau di lama sekali. Dan kenapa harus dibayar lebih mahal? Karena kasihan si sopirnya, si ininya kan. Tapi penumpangnya ya juga lebih kasihan lagi ya. Sudah lebih lama, lebih ini tapi ya itu sudah resiko karena kreditnya Alinta. Nah, betapa mahalnya di Jakarta, uang yang musnah gara-gara karena macet itu nilainya besar sekali. Tapi belum pernah ada yang berhasil menyelesaikan. Jakarta Jogja kayaknya juga kalau di libur itu juga banyak orang-orang yang datang jadi full. Nah, solusinya sebenarnya adalah harusnya apa? Angkutan umum harus yang bagus. Itu. Gara-gara bayangin saya sendirian bawa mobil, menuin jalan udah berapa itu? Udah lebar, ini kan. Kalau bawanya motor masih lumayan kan. Motor aja banyak yang sendirian, itu sudah nambah penuh lagi. Padahal itu bisa diangkut oleh bis cukup 1.
Nah, tapi salah satu juga yang jadi nanti di sini, nanti Anda akan ada, atau gini, kenapa kok Anda sudah pernah naik bis Trans Jogja? Udah. Jadwalnya sesuai ininya, jam berapa datang? Biasanya kayak bedanya 2 menit. Oh, kalau 2 menit masih bagus. Saya pernah ingin nyoba kayak gitu. Oh, biasa lama, Mbak. Kalau hari kan bukan di hari Sabtu Minggu, jadi enggak hari ini. Hanya saya enggak jadi itu. Hanya milih manggil ojek itu kan. Karena apa? Bisnya kapan ini datangnya? Nah, karena apa? Waktu yang dijadwalkan itu bisa berubahnya cukup besar. Nah, itu mesti ada perbedaan ini. Nah, nanti silakan pada saat untuk yang, nah, nanti Anda silakan memodifikasi dari apa? Tadi kok jadi enggak. Tapi Anda sudah bisa ini kan memanfaatkan yang di sini, yang di collab itu bisa kan, sudah dicoba ininya untuk. Nanti silakan untuk, berarti dari tugas pertama ini, nanti tugas kedua adalah Anda silakan, tapi syaratkan mulai teorinya diperhatikan ya, tadi. Ya, tambahkan kalau Anda malas ngetik tinggal nyuruh sih, ketikkan ini. Karena saya berkomentar, tugasnya itu terlalu berat melebihi jatah KS-nya, bisa dikembangkan diputuskan. Oke, kalau ini bukan zamannya AI, saya nggak berani dulu gitu. Kenapa? Harus coding, harus ngetik laporannya, harus ini ada belum saya minta bikin slide ya. Nanti minggu keberapa ganti yang dipresentasikan slide. Tadi kan masih ininya kan. Kalau ada slide harus dibuat jadi juga nanti akan capek lama. Si A juga pintar bikin slide. Cek slide yang bagus-bagus saya untuk dibuatnya slide gitu. Kalau ingin yang bagus ya harus iterasinya nggak sekali. Nah, ini sumber realnya tadi ya yang perlu kita dari yang contoh dua tadi adalah sumber data tolong diinformasikan yang lengkap, terus data itu tolong dicek. Syukur adanya bisa dapat data yang realnya. Tapi kayaknya sulit didapatkannya. Tapi kalau memang itu tadi yang penelitiannya, mungkin kalau yang tadi transportasi katanya, itu cantik kedatangannya. Nah, silakan di-searching aja di mana, bisa juga Anda ke Google untuk dapat data itu. Karena saya ingat Anda bermain dari real, supaya terasa statistiknya. Kalau tadi, enggak ya, terasa matematika aja, karena ada rumus, tinggal masukin lambda, itu selesai. Tapi kalau dari data, Anda ada tanggung jawab apa? Ngecek tadi beberapa ininya, tidak cuma itu tadi 2 per jam, percaya aja kan? Dan itu kapan ya? Nah, misalnya kenal baik itu, kapan Mbak itu kok 2 per jam? Wah, saya nggak mau nitip ke tempatnya. Nah, berarti peluang akan kembali apa? Tadi saya nitip 15 akan kembali 10 masih besar ini misalnya itu kan berarti bisa ini karena cuma 2 per jam. Padahal bukannya tokonya cuma 5 jam. Sama saja kemungkinan untuk tersisa itu peluangnya masih besar. Berarti saya yang rugi siapa? Yang nitip tadi kan, yang misalnya kalau model yang titipan tadi. Kalau masak, besok masaknya saya kurangin. Karena kalau sampai nggak laku, padahal rusak. Nah, inilah yang nanti silakan perhatikan beberapa fenomena itu kalau memang sementara. Jadi saya sebenarnya isengnya kayak gini, kalau untuk dapat data kayak gitu, sengaja sebenarnya nanti mau beli untuk buka kan, malah sengaja saya ingin ngantri yang agak nanti gitu, karena ingin nyatetin dulu yang mulai datang. Buka jam berapa? Adi, itu jangan. Nah, mulailah pas baru dia lagi tata-tata kan belum ada pembeli kan. Nah, itu mulai ada yang beli. Catat jam berapa? Loh, kok nggak beli-beli? Nanti setelah dapat 10 pelanggan. Karena lagi ada tugas kuliah antrian. Jadi, untuk melihat masih 1 server karena penjualnya cuma 1 kan. Dia nanti akan apa? Pergi harus melayani 1 selesai disuruh pergi baru dia melayani yang berikutnya. Nah, itulah nanti akan dapat service time per masing-masing.
Tapi kalau Anda ingin posisinya sudah beli duluan, tapi nggak pergi, ngapa kok masih nunggu di sini? Saya masih ingin lihat pembeli keduanya siapa. Ternyata lama banget nggak datang-datang. Nah, Anda punya waktu penelitian berapa lama? Ya paling saya kuat 1 jam, ya sudah 1 jam, 10 menit. Kalau ini tadi cepat ya, kalau yang sini ya. Paling tadi beres dalam waktu paling 5 menit mungkin sudah habis ya masuk sini semua kan. Karena rate-nya saya yakin tinggi. Karena Anda tadi datang sudah mungkin hampir waktunya sama, tapi kalau ada yang terlambat, karena harus dapat data lengkap sampai semua selesai misalnya. Oke, sampai sini sudah jam 4, mungkin saya hentikan dulu. Jadi nanti hari Sabtu, kalau maju tapi paling ke jam 1-nya apa ya? Kalau jam resminya jam berapa? 2, karena kuliah saya kan 10:15 sampai 12. Cuma tadi yang karena karena dia itu malah istirahatnya jam 12 karena puasa kan nggak makan siang, jadi malah tadi ngasih waktu ngajarnya 1 jam ya, 1 jam 1 lebih. Udah, terus saya milih kembali ke ruang dulu. Nah, besok bisa jam 1, biar saya lanjut aja dari yang depannya itu. Tapi kalau maju ke jam 10 agak, ada kuliah di depannya, nggak ada? Ada. Oh, pagi sudah maju kan? Kalau saya kan ada tetap jam 10:15, karena saya majukan saya nggak bisa, jadi saya tetap 10:15 kan selesai sekitar jam 12-an seperempat kan, karena diskon 10 menit kali 3 SKS kan berarti 30 menit. Nah, nanti bisa dimulai jam 1, kita selesai jadi jam 3. Kan toh hanya istirahat sebentar, saya kan nggak apa-apa karena online dari enggak. Ya, silakan.